Nah setelah itu baru Nabi Musa dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Sebetulnya Nabi Musa bukannya nggak mau, kaget aja orang udah sampai dalam rumah. Nah, disitulah ditampar keluar matanya. Jadi inilah akhir dari kisah Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat apapun yang diberikan Allah, bukan hanya dalam bentuk nikmat saja. Terkadang musibah pun kalau kita renungkan nantinya akan menjadi nikmat bagi kita, insya Allah. Seperti ada yang saya lihat di YouTube, perempuan sarjana bahasa Inggris umur 25 tahun. Nah mungkin pada tahu, dijodohkan dengan seorang laki-laki berumur 65 tahun. Awalnya kata dia nangis, nggak mau. Kemudian dia habis sholat subuh berdoa sambil nangis, ya Allah jadikanlah perjodohan ini anugerah bagiku. Ternyata sekarang alhamdulillah anugerah buat dia, karena sesuatu yang mungkin dianggap musibah kalau direnungkan hikmahnya, yakin kita kepada Allah, maka musibah pun bisa menjadi nikmat. Nah sekarang kan diundang ke Hitam Putih, diundang ke rumah Anang dan Ashanti, hidup mereka bahagia. Jadi ketika sesuatu yang kita anggap buruk, ternyata kadang itu yang baik menurut Allah. Jadi itu, tapi jangan pula lah nanti kan, oh iya anugerah, nanti akhirnya sembarang pilih pula. Nah, itu tuh tidak orang-orang biasa yang bisa, betul-betul orang yang yakin kepada Allah. Dan juga pelajarannya, kakek-kakek yang 65 tahun aja ada jodohnya gitu, apalagi yang masih muda-muda. Jadi jangan khawatir tentang jodoh. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga lisan kita ini dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tanda hormat kita, tanda kita memuliakan Rasulullah SAW. Sebagaimana kalau kita mungkin menyukai orang, mencintai orang, kita senantiasa mendoakannya, Rasulullah SAW jauh lebih pantas untuk kita doakan. Bayangin aja kalau Rasulullah tidak sabar, tidak tabah dalam berdakwah, dalam memikirkan umatnya, mau jadi apa kita ini sekarang? Hidup tanpa ada aturan, hidup bebas, tidak ada kita tahu ini boleh, ini nggak boleh. Nah, jadi luar biasa ketabahan Rasulullah ini, dan kita bersolawat kepada Rasulullah untuk memuliakan beliau. Dan juga ini perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah sama malaikat aja bersolawat, apalagi kita. Saat ini kita sampai ke bagian akhir kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini kita masuk kepada bab Nabi Musa dan sifatnya. Itu dalam kitab Qisasul Anbiya ini, Allah di dalam surah Al-Ahzab mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa qabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Hai orang-orang yang beriman, ini Al-Ahzab 69.
Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkan Nabi Musa dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan, dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Bani Israel ini, mereka itu tidak memuliakan Nabi Musa alaihissalam. Sementara di sisi Allah, Nabi Musa ini terhormat di sisi Allah. Jangan menyakiti Musa. Artinya jangan kita ini suka menyakiti orang-orang soleh. Di Indonesia ini udah termasuk darurat nih. Penghina ulama banyak. Ulama A dan ulama B jamaahnya saling hina. Jadi ini udah darurat nih. Udah terlalu banyak berani orang menghujat para ulama. Ulama sesama ulama. Jamaah yang cinta ini menghujat jamaah yang ini. Jangan saling menyakiti, jangan saling kita menghina para ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita. Bahaya. Kemudian kata Allah, aku bersihkan Musa dari tuduhan mereka. Nah sekarang yang menyakiti Nabi Musa itu apa? Apakah dianggap menyakiti kalau Nabi Musa itu dikhianati berkali-kali oleh Bani Israel? Apakah karena mereka ini mintanya bermacam-macam itu yang menyakiti Nabi Musa? Ternyata kadang hal sepele, bullying, bully itu bisa jauh lebih besar dampaknya ke hati orang daripada dia dipukulin, daripada dia dihina. Tapi bullying itu memang dampaknya luar biasa. Sampai ada yang bunuh diri karena dibully. Ada yang dia sebetulnya tidak kuat, akhirnya berani dia melawan karena dibully, dan akhirnya dia pun jadi korban, dia mati karena dia nggak bisa ngelawan orang. Nah, Nabi Musa ini disakitinnya apa? Imam Abdullah Bukhari berkata, Ishaq bin Ibrahim bin Rawat bin Ubaidah memberitahu kami dari Auf, dari Hasan, Muhammad Kalas, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Nabi Musa ini, kata Rasulullah, Nabi yang sangat pemalu. Dia sangat rapi menutup bagian tubuhnya, ini malu dia. Jadi dia tidak mau sesuatu yang memang tidak boleh terlihat oleh orang itu terlihat. Jadi sangat pemalu. Karena sama laki-laki pun Nabi Musa malu. Sementara kebiasaan Bani Israel dulu buka-buka baju di jalan, membuka aurat santai aja pakai celana pendek. Kita laki-laki aurat kita adalah antara pusat dan lutut. Tapi walaupun demikian, etikanya kita juga harus ingat. Janganlah gara-gara itu sholat pakai singlet, ini kan kelewatan ya. Kita disuruh berpakai pakaian yang bagus ketika sholat. Nah, ini gara-gara kan aurat pusat sama lutut, ya kita ini harus beretika, harus ada adab. Nggak mungkin kan kita sholat pakai celana selutut, buka baju, tutup pusat. Nah, ini jadi hati-hati nih bapak-bapak yang suka baju, buka baju di perumahan-perumahan. Nah, ini kebiasaan Bani Israel nih, buka baju, menampakkan aurat. Ya, Nabi Musa malu. Nabi Musa nggak pernah mau menampakkan tubuhnya, ini dia nggak mau. Dibully oleh Bani Israel. Musa itu nggak macam kita, kulitnya kan belang gitu. Dia itu cacat, sakit lepra, kolera, banyak bercak-bercak tuh tubuhnya tuh, makanya dia nggak mau seperti kita. Dia nggak buka baju tuh lagi Pak ya, bapak nih, terus abang-abang, adik-adik yang suka buka-buka baju aja. Dan kita aja di rumah harus kita contohkan juga ke anak-anak kita, jangan suka buka baju. Walaupun kita di rumah kita sendiri, tetap harus ada adab. Itu supaya lebih menjaga, jangan nanti anak-anak akhirnya membuka aurat juga di depan kita yang aneh-aneh lagi kan. Jadi tidak beradab dia jadinya. Nah, kemudian Allah ingin membersihkan Nabi Musa dari bully mereka. Jadi ini bullynya menyakitkan, dan tidak mungkin Nabi Musa harus membuktikan. Nah, Allah akhirnya yang membuktikannya. Pas Nabi Musa mandi di suatu tempat yang sangat sepi, pakaian ditaruhnya di atas batu.
Batu itu dengan izin Allah lari, dia jalan batu itu, tapi tidak pakai kaki, tidak pakai pokoknya dia bergerak batu itu. Jadi terbukti bahwa batu pun bisa menjadi saksi nanti di akhirat. Jangan pernah kita menganggap batu itu benda mati secara fisik. Banyak batu yang terus bergeser kedudukannya. Jangan kita kira dia tidak. Ada batu yang di padang pasir itu terus bergeser sampai nampak jejaknya dia bergeser. Ada juga batu yang ditekan berputar dia gitu. Gunung berjalan. Padahal kita anggap tuh secara luar kan benda mati. Tapi Allah katakan aku perjalankan. Jangan kalian mengatakan dia diam. Dia terus bergerak. Duduk cewek dekat batu gunung. Dekat tuh apa? Udahlah. Tahulah batu itu nanti menjadi saksi lah dia. Bumi kita jalan ke masjid menuju kebaikan, jadi saksi dia. Maka Nabi Musa selesai mandi, dilihatnya tidak ada apa dia, baju dia, pakaian dia. Nampak dia batu itu dikejarnya. Disitulah Bani Israel nampak tubuh Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa itu bagus badannya, tidak seperti yang kita sangkakan. Sampai akhirnya dapat pakaian itu. Itulah maksud dari surah Al-Ahzab 69 ini. Nabi Musa dibully. Jadi bully itu lebih menyakitkan ke hati lagi. Makanya kata orang, dipukul muka kita nih 3 hari bisa sembuh. Tapi kalau dibully dengan kata-kata itu bisa tahunan baru sembuh ya. Cuman kita janganlah jadi orang yang pemasuk hati seperti Nabi Musa, Rasulullah yang lain, termasuk Nabi Muhammad SAW. Mereka orang yang kebal terhadap bully. Jangan masuk hati, karena kesedihan dan kepedihan itu kan pilihan kita. Kalau pedih kita dengan kata-kata orang, ya sedih lah kita. Tapi kalau kita bahagia dengan kata-kata orang, dengan kritikan dia berubah kita, kan bagus jadi untuk kita. Cuman kritiklah dengan cara yang sopan, yang makruf. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Ini siapa yang kita kritik? Dia ada kata menurun, ada kata mendaki. Kalau orang terhormat yang kita kritik, tolong kata-katanya dijaga. Begitu juga kalau sama orang bawah, kalimat apa sih yang cocok untuk mereka? Jadi kita ngeritik orang dewasa sama anak-anak itu tentu berbeda caranya. Nah, kalau kita lihat dalam hadis Imam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Abdul Walid memberitahu kami, Syu'bah memberitahu kami, Al-Amashi menceritakan kepada kami, aku bertanya kepada Abu Wail. Aku pernah mendengar Abdullah berkata bahwa Rasulullah pernah melakukan suatu pembagian. Jadi Rasulullah membagikan harta. Setelah harta dibagi, di belakang Rasulullah ada yang ngomong, ini pembagiannya tidak adil ini. Nah, berani mereka mengatakan bahwa Rasulullah tidak adil. Datang orang melaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau dibilangnya membagi itu tidak adil. Waduh, itu langsung emosi Rasulullah. Kata-kata ini kadang-kadang yang membuat sakit tuh. Rasulullah mau emosi, langsung Rasulullah kata, yarhamullahu Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Mudah-mudahan Allah merahmati Musa, sungguh ia lebih banyak disakiti daripada ini, namun ia bersabar. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur Rasulullah. Musa itu sabar menghadapi ini, sabar. Aku harus sabar. Nah, di Rasulullah marah. Jadi Rasulullah itu cepat ingat. Nah, harus ada yang kita percontohkan supaya kita bisa jadi orang sabar. Kita lihat kawan kita yang sabar, dia bisa jadi contoh untuk kita. Waduh, dia aja banyak disakiti, tapi dia diam aja. Masa aku kayak gini gitu. Tetapi pelajaran di sini, Rasulullah mengatakan kepada sahabat, janganlah seorang menyampaikan akan sesuatu mengenai seseorang, sesungguhnya aku lebih suka keluar pada kalian sedangkan aku dalam keadaan berlapang dada. Kalau rasa-rasanya apa yang akan kita sampaikan itu menyakiti orang, membuat dia marah kepada orang lain, maka sebaiknya jangan itu disampaikan, supaya Rasulullah tetap bisa berlapang dada dengan orang tua. Ini kan kita dengan memang yang kita bilang itu benar, sesuai dengan fakta, tapi kita harus ngaji efeknya. Ini efeknya kalau aku sampaikan nanti apa yang terjadi.
Nah, makanya kita dalam melaporkan sesuatu itu pun tolong dikira-kira juga, walaupun yang kita sampaikan itu benar. Maka Rasulullah nasihati, hati-hati, kalian janganlah kalian menyampaikan, melaporkan mengenai orang lain kepadaku supaya aku tetap berlapang dada sama dia. Nah, kalau dalam bahasa kitanya nih, kalian silahkan menjelek-jelekkan aku di belakangku dan jangan sampai terdengar olehku, agar aku bisa ketika bertemu kalian, aku tetap bisa berbaikan dengan kalian. Tapi kalau udah sampai misal Pak dia itu sebetulnya benci sama Bapak, akhirnya kita ketemu dia nggak enak, padahal kita tadinya enggak. Jadilah orang yang bisa menjaga rahasia. Kalau rasanya sesuatu yang bukan fatal, keburukan yang dilakukan orang itu, ya udahlah santai, karena kan orang kesal-kesal di belakang aja biasalah. Jangan sampai kita sampaikan kekesalannya itu, padahal dia masih dalam tahap masih bisa kok duduk bersama gitu. Ya ngeluh-ngeluh dikit ya, jadilah kita penjaga rahasia, jangan pula kita sampaikan ini kadang dapat bahan baru nih, akhirnya tahu kok pisahkan kalian nih, ya bisa kan sama-sama lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, di dalam kitab Sahihain dari riwayat Qatadah dari Anas dari Malik bin Sa'sa dari Nabi SAW, bahwa ketika malam Isra itu Rasulullah akan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa ini lah yang banyak berperan, kata Rasulullah, sehingga perintah sholat yang tadinya 50 kali kan Nabi Musa yang suruh, udah tawar Rasulullah, tawar sampai akhirnya 5 ini dikerjakan kalinya juga 10, jadi 50 juga pahala, yang satu pahala 10, jadi 5 pahala, 5 sholat 50. Nah, ini yang kita syukuri. Jadi apa kata Nabi Musa? Sungguh beruntung umatmu Muhammad, mereka orang-orang yang pertama nanti yang masuk surga. Jadi karena kata Nabi Musa, orang Israel ini tidak seperti umatmu, jadi diakui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini kita lihat dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah? Diperlihatkan kepadaku berbagai macam umat. Jadi waktu ada pernah Rasulullah diperlihatkan berbagai macam umat, dan aku melihat seorang nabi disertai umatnya yang kurang dari 10 orang. Nah, ada nabi ini umatnya cuma 10 orang, dan ada seorang nabi lagi bersamanya ada seorang atau 2 orang pengikut. Kita ingat Sam'un al-Ghazi, cuman dia sendiri, nggak ada pengikut sama sekali. Dan ada pula nabi yang hanya dengan seorang pengikut. Kemudian kata Rasulullah, nanti di akhirat itu aku melihat ke ufuk, ternyata terlihat kelompok yang sangat besar. Kemudian dikatakan, lihatlah yang itu, terlihat kelompok yang sangat besar lagi daripada kelompok yang pertama. Kemudian kata Rasulullah, aku mendengar dikatakan kepadaku, itu umatmu, bersama mereka terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi nanti umat Rasulullah ini yang paling besar nanti di akhir, dan di antara yang besar itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tidak pernah tersentuh azab. Kemudian Rasulullah berdiri lalu masuk ke dalam. Orang-orang di luar pada penasaran nih, siapa ya orang masuk surga tanpa hisab yang tidak disentuh azab itu? Yang sebagian mengatakan mereka itu kan orang yang menerita Nabi, itu sahabat-sahabat awal mungkin tuh. Ada pula yang berkata bisa jadi mereka adalah orang yang dilahirkan dalam Islam. Ada juga lagi yang mengatakan mereka itu sedikit pun tidak pernah musyrik, itu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, Rasulullah keluar. Apa yang kalian perbincangkan? Kata Rasulullah. Lalu mereka memberitahu, kami memperbincangkan siapa orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Kemudian kata Rasulullah, mereka itu adalah orang yang tidak membakar dirinya dengan besi sebagai bentuk pengobatan. Ini ada pengobatan melalui besi panas. Itu yang pertama. Kalau ini boleh dibilang sudah tidak ada lagi pengobatan yang seperti itu. Tidak membuat mantra-mantra. Nah, ini ingat nih, ini banyak juga nih orang walaupun dari modern seperti ini masih membuat mantra-mantra,
kemudian tidak meramal, dan terhadap Tuhannya mereka berserah diri atau bertawakal. Jadi tidak ke dukun, tidak meramal orang. Nah, jadi ini yang musyrik inilah berserah diri hanya kepada Allah. Kemudian apa kata Uqasyah bin Muhsan Al-Asadi bangkit berkata, apakah saya masuk di antara mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau termasuk di antara mereka. Kemudian yang lainnya menyusul bangkit, saya termasuk di antara mereka ya Rasulullah, engkau telah didului Uqasyah. Jadi ini yang kita hindari, jangan musyrik lah, jangan ke dukun, jangan minta diramal, jangan ngeramal orang. Ini sekarang kan banyak nih di Indonesia ini udah dianggap macam biasa aja meramal-ramal, berdukun-dukun. Ya, hati-hati kita ini. Jadi ini yang dikatakan Nabi Musa, sungguh umatmu nanti besar di akhirat. Nah, itu salah satu bentuk keberuntungan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita sampai kepada kewafatnya Nabi Musa Alaihissalam. Jadi ada beberapa riwayat, cuman yang masyhur itu Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya bab wafatnya Nabi Musa Alaihissalam. Yahya bin Musa memberitahu kami, Abdul Razak memberitahu kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, malaikat Israel, malaikat maut turun ke tempat Nabi Musa itu dalam wujud manusia, sama seperti datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Jadi tidak ada yang tahu bahwa dia adalah malaikat. Nah, cuman posisi turun malaikat Israel itu sudah berada dalam rumah. Nabi Musa kaget. Lalu Nabi Musa menampar mukanya sampai copot matanya. Jadi tenaga Nabi Musa lah masuk, kurang ajar kau, siapa yang izin kau masuk, kau tampar. Jadi Nabi Musa tidak tahu bahwa itu adalah malaikat maut karena sudah berada di posisi rumah tamparnya. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Hibban melalui jalan Ma'mar Ibnu Tawus dari ayah dari Abu Hurairah, Ma'mar berkata, kalau ada orang masuk ke rumahmu tanpa izin udah tampar aja mukanya. Jadi sampai begitu menjelaskannya. Nah, malaikat maut kembali kepada Allah, engkau telah mengutusku kepada seorang yang tidak menghendaki kematian, tengok mataku keluar dibuatnya ya Allah. Maka Allah mengembalikan lagi, gini aja, katakan kepada Musa, letakkan tangannya pada kulit lembu, berapa yang tertutup oleh tangannya, 1 bulu, hitungannya 1 tahun. Setelah itu apa ya Allah, kata malaikat, setelah itu dia mati. Nah, ini terdapat dalam halaman 694. Nah, jadi ada beberapa yang menguatkan hadis ini. Ada riwayat Imam Ahmad, ada Ibnu Hibban. Jadi cukup lengkap dalilnya di sini. Nah, itulah yang terkenal. Nah, setelah itu baru Nabi Musa dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Sebetulnya Nabi Musa bukannya nggak mau, kaget aja orang udah sampai dalam rumah. Nah, disitulah ditampar keluar matanya. Jadi inilah akhir dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah akan kita sambung lagi dengan kenabian Yusha bin Nun, yaitu murid Nabi Musa alaihissalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah. Yang komen, terima kasih banyak. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat dan Allah membalaskan segala kebaikan yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.